Aksi demo pencopotan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palopo, Sulawesi Selatan yang dinilai tumpul dalam penanganan kasus korupsi berakhir ricuh. Pagar gerbang besi bahkan roboh hingga menimpa 2 orang satpam, salah satu diantaranya tewas di rumah Palemai, Palopo. Satpam meninggal saat mengawal aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa tersebut. Korban tewas diketahui bernama Aziz, purnawirawan TNI, sementara rekannya Parang Bakti Sulhajar masih menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus ini untuk memastikan penyebab tumbangnya pagar. Satu unit mobil minibus ludes terbakar setelah sebelumnya mengisi bahan bakar minyak di SPBU Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Menurut saksi mata, api tiba-tiba muncul dari bagian bawah mobil dan langsung membesar. Bahkan sempat terdengar beberapa kali suara ledakan dari mobil. Damkar Medan yang menurunkan 1 unit mobil dari pos Lauci sempat kesulitan memadamkan api karena besarnya api dan kencangnya angin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun korban mengalami kerugian material mencapai puluhan juta rupiah. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran ini. Saat ini pihak kepolisian dari Polsek Medan Tuntungan tengah melakukan penyelidikan dan memeriksa pemilik mobil. Tiga orang warga di Goa, Sulawesi Selatan jatuh ke sumur sedalam kurang lebih 15 meter saat memperbaiki sumur tua. Evakuasi warga berjalan dramatis. Evakuasi dilakukan oleh warga bersama petugas menggunakan tali tambang dan alat penarik. Lubang sumur yang sempit membuat pengangkatan 3 korban sempat mengalami kendala. Satu persatu korban akhirnya berhasil diangkat dan langsung dibawa ke rumah korban. 1 orang tewas, 2 lainnya kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya ketiga korban tengah memperbaiki sumur tua di lokasi kejadian, namun 1 diantaranya terpleset hingga jatuh ke dasar sumur. Kedua rekannya yang kemudian ikut menolong justru terjatuh ke dalam sumur. Inilah aksi ugal-ugalan bus saat mendahului kendaraan lain dari sisi kiri ruas tol dengan kecepatan yang cukup kencang hingga nyaris terperosok. Video ini diunggah akun Instagram dashcam_owners_Indonesia. Tidak diketahui apakah penumpang bus ada yang luka-luka. Insiden ini pun menuai komentar beragam dari warganet. Para pemotor ini berkumpul di satu titik untuk bisa keluar ke jalur arteri di halte Transjakarta Dispenda Samsat Barat, Jalan Dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi nekat dan membahayakan para pemotor yang putar balik ini lantaran menghindari razia polisi. Bahkan ulah para pemotor ini berlanjut dengan membongkar separator jalur Transjakarta. Video aksi para pemotor yang diunggah di akun Instagram JKT Info ini pun sempat menimbulkan kemacetan. Inilah video aksi pelaku diduga bajing loncat yang viral di media sosial. Usai berhasil menggasak barang dari truk, 2 rekan pelaku berada di belakang truk menggunakan sepeda motor. Dalam unggahan akun Instagram fakta.indo, salah satu dari 2 orang pria yang diduga bajing loncat ini berusaha menggapai salah satu barang dalam truk. Hingga video ini viral, belum ada penjelasan barang apa yang mereka curi. Pemirsa, polisi mengusulkan jam berangkat kerja diatur untuk menghindari penumpukan di jalan yang mengakibatkan kemacetan. Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan usulan tersebut dan membahasnya dengan instansi terkait. Seiring dengan normalnya aktivitas warga yang sudah mulai bekerja dan berbarengan dengan jam sekolah, lalu lintas di ibu kota kembali padat. Terkait hal ini, polisi mengusulkan agar jam berangkat kerja diatur untuk menghindari penumpukan di jalan yang berimbas kepada kemacetan. Pemprov DKI Jakarta pun merespon usulan dari polisi ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria menyebut akan mempertimbangkan usulan tersebut dan akan membahasnya dengan instansi terkait. Ya, usulan itu saya kira usulan yang perlu kita pertimbangkan ya. Itu juga dulu kan pernah didiskusikan, bahkan dulu anak sekolah aja pernah didiskusikan untuk mengatur jam kerja. Pak, tapi pembahasannya nggak berlanjut ya Pak? Ya, saya kira masukan-masukan itu dari teman-teman menjadi perhatian. Saya kira boleh saja nanti kita coba masukannya kita akan pertimbangkan, nanti kita lihat sejauh mana kemacetan itu diakibatkan oleh jam kerja yang sama kan begitu kan? Ya. Jam kerja yang sama, pulang yang sama.
Sebelumnya Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menjelaskan kepadatan lalu lintas di Jakarta terjadi akibat seragamnya kegiatan pekerja dan sekolah di ibu kota. Pihaknya menyiapkan sejumlah program untuk mengurai kemacetan ini, salah satunya dengan mengatur jam kerja perkantoran agar tidak berbarengan dengan jam sekolah. Dirlantas Polda Metro Jaya pun berharap pengaturan jam perkantoran disambut terbuka oleh semua pihak. Selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Kevin Pakan di kawasan Sudirman, Jakarta. Kevin, bagaimana kondisi lalu lintas saat jam sibuk seperti saat ini? Ya, selamat sore Zila juga pemirsa. Memang dilonggarkannya PPKM ini juga berdampak kepada arus lalu lintas di DKI Jakarta karena memang untuk saat ini untuk jam kerja di kantor ini sudah 100% diterapkan di DKI Jakarta. Zila pemirsa dapat kami informasikan situasi pada saat ini tepatnya di Bundaran Hotel Indonesia, tepatnya yang berasal dari Jalan Sudirman menuju Jalan Tamrin terpantau sudah mulai adanya kepadatan karena memang berdasarkan pantauan kami sejak sore tadi hingga pada menjelang maghrib atau setelah maghrib saat ini kami mantau ini untuk volume kendaraan memang juga terus bertambah. Dan juga Zila dapat informasikan terkait dengan terus bertambahnya atau meningkatnya volume kendaraan pada saat ini pihak dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah memberlakukan atau mengeluarkan aturan terbaru terkait dengan adanya rekayasa lalu lintas di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta saat ini. Di mana berdasarkan pantauan kami terkait dengan adanya rekayasa lalu lintas, ini memang untuk dari arah Sudirman yang akan berputar balik menuju arah Imam Bonjol, ini sudah mengalami adanya kelengangan atau lebih longgar begitu untuk arus lalu lintasnya. Namun untuk dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Tamrin, ini kami mantau masih terjadinya adanya kepadatan antrean lalu lintas. Di mana karena kami melihat bahwa di sepanjang Jalan MH Tamrin ini banyaknya traffic light atau lampu merah yang menyebabkan adanya antrean kendaraan dari arah Sudirman. Untuk itu tadi kami sempat bertanya kepada sejumlah pengendara atau warga yang sempat melintas di sini. Mereka mengatakan bahwa bila mana ini diterapkan karena adanya untuk mengurai arus lalu lintas, namun di sisi lain tepatnya yang akan mengarah ke Patung Kuda, Bundaran Patung Kuda maksud kami, yang akan mengarah juga ke depan Jalan Medan Merdeka Barat, ini justru mengalami adanya peningkatan lalu lintas atau adanya kepadatan. Untuk itu diharapkan dengan adanya anjuran atau harapan dari pihak kepolisian terkait adanya perubahan jam kerja atau menyesuaikan jam kerja, ini dapat menjadi salah satu langkah atau evaluasi, mengingat hingga sampai dengan saat ini masih terjadinya adanya kepadatan lalu lintas terutama menjelang jam pulang kerja atau pulang kantor hingga pada sore hari ini. Sementara itu Zila, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin Pakan atas informasinya langsung dari kawasan Sudirman, Jakarta. Nah, pemirsa, usai jeda akan ada informasi mengenai dipaksa melakukan tindakan asusila dengan satwa, bocah depresi hingga meninggal dunia. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.